1993. Dunia sepak bola sedang bertransformasi. UEFA memulai babak baru, mengganti nama Piala Champions yang melegenda selama lebih dari 3 dekade. Kini namanya Liga Champions, format baru, logo baru, dan harapan baru. Dan klub pertama yang mengukir namanya di trofi bergengsi bukan Real Madrid, bukan Milan, tapi tim dari Prancis, Olympique Marseille. Namun kisah mereka bukan kisah tentang kejayaan yang murni. Ini adalah kisah tentang kemenangan yang dibayangi kecurangan dan juara yang dicoret dari sejarah oleh dunia. UEFA tahu zaman telah berubah, sepak bola butuh wajah baru yang lebih komersial, lebih modern, dan lebih menjual di layar televisi. Maka lahirlah fase grup, logo bintang ikonik, musik kebangsaan Liga Champions yang megah itu. Semua dimulai pada tahun ini. Hanya 8 tim terbaik di seluruh Eropa yang lolos ke fase grup, dibagi menjadi 2 grup, dan hanya juara grup yang maju ke final. Tidak ada semifinal, tidak ada ampun. Di grup A, raksasa Italia AC Milan, dan di grup B, klub yang penuh ambisi dari Prancis, Olympique Marseille. Olympique Marseille sedang berada di puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Bernard Tapie, pengusaha, politikus, dan master strategi. Klub ini jadi penguasa Prancis. Skuad mereka penuh dengan bintang: Marcel Desailly yang masih muda, Didier Deschamps, sang jenderal lapangan tengah, kiper muda flamboyan Fabien Barthez, dan maestro dari Ghana, Abedi Pele. Tapi yang paling ditakuti dari Marseille bukan nama-nama itu, tapi cara mereka menang. Tekanan tinggi, taktik tajam, fisik brutal, dan kepercayaan diri yang gila. Mereka melibas CSKA Moskow dengan skor 6-0, membungkam Rangers The Ibox dengan tenang, memastikan tiket ke final sebagai pemuncak grup B. Di sisi lain, AC Milan datang sebagai monster Eropa. Tim asuhan Fabio Capello ini adalah mesin tanpa cacat. 25 laga tak terkalahkan di Liga. Barisan pertahanan terkuat di Eropa. Ada Paolo Maldini, Franco Baresi, dan legenda Belanda, Rijkaard dan Gullit. Tapi paling mengerikan, Marco van Basten, striker sempurna. Semua orang yakin Milan akan menang. Mereka menghancurkan Porto, Copenhagen, dan PSV dengan mudah. Media menyebut ini final yang sudah berakhir sebelum dimulai. 26 Mei 1993, Olympiastadion Munich. Malam yang basah, suasana yang tegang. Milan tampil dominan sejak menit awal. Mereka menyerang, Marseille bertahan. Tapi pelan-pelan, Marseille mulai menggigit. Menit 43, sepak pojok Abedi Pele, sundulan keras Basile Boli menembus jantung Milan. 1-0, Marseille memimpin. Milan panik. Van Basten dikunci total. Tidak ada celah, tidak ada sihir. Wasit meniup peluit akhir. Marseille resmi juara. Resmi menjuarai Liga Champions pertama di era modern. Tapi ada yang janggal. Bahkan sebelum final dimainkan, kabar mulai bocor ke media. 3 hari sebelum laga, pemain Valenciennes mengaku disuap oleh orang dalam Marseille
Tujuannya supaya mereka main aman di Ligue 1. UEFA mulai investigasi besar-besaran. Bernard Tapie dituduh jadi dalangnya. Akhirnya, Marseille dijatuhi hukuman berat, degradasi ke Ligue 2, dicoret dari Piala Interkontinental, dilarang ikut Super Cup. Tapi gelar Liga Champions tetap utuh karena suap terjadi di liga domestik, bukan di kompetisi UEFA. Meskipun legal, tapi publik tak pernah lagi menganggap mereka sebagai juara yang sah. Marseille tidak pernah bangkit lagi. Sejak kejadian itu, mereka tak pernah menyentuh final Liga Champions. Bahkan klub ini jadi bayangan dari masa kejayaannya. Bernard Tapie dipenjara, banyak pemain meninggalkan klub, dan kutukan seperti menyelimuti sepak bola Prancis. PSG yang kaya raya pun belum mampu menembus batas itu. Trofi Liga Champions masih jauh dari Prancis. 1993 adalah awal dari Liga Champions modern, tapi juga awal dari pertanyaan besar. Apakah semua kemenangan layak dirayakan? Olympique Marseille memang menang di atas kertas, tapi mereka juga kehilangan sesuatu yang lebih penting dari trofi, yaitu kepercayaan. Dan semenjak malam itu, sejarah Liga Champions tak pernah sama lagi. Like kalau kamu percaya bahwa sepak bola bukan hanya soal menang. Subscribe buat ikut perjalanan sejarah para juara UCL tahun demi tahun. Karena tiap trofi punya cerita.